Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai yang diamanahkan kepada saya diberikan untuk memberikan kajian tentang fikih kontemporer. Sebenarnya ini berat sekali sebenarnya. Jadi kita coba menelaah perspektif poligami yang dipahami oleh para ulama kita dan perspektif poligami kekinian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca literasi bahwa surah An-Nisa ayat 3 ini sesungguhnya punya asbabun nuzul. Satu riwayat mengatakan asbabun nuzul dari surah An-Nisa ini adalah tatkala terjadi perang Uhud. Kondisi kaum muslimin pada saat itu mengalami kekalahan yang sangat luar biasa, sehingga para mujahid pada saat itu banyak yang mengalami syahid atau gugur di medan tempur. Sehingga dalam kondisi seperti itu, istri-istri para musyahid atau para mujahid yang meninggal itu perlu perlindungan beserta anak-anaknya. Satu riwayat mengatakan inilah asbabun nuzul dari ayat surah An-Nisa ayat 3. Satu riwayat lagi yang paling kuat mengatakan bahwa asbabun nuzul surah An-Nisa ayat 3 itu adalah ada seorang laki-laki yang ingin menikahi perempuan yang yatim. Saya ulangi, ada seorang laki-laki di masa Rasulullah SAW yang ingin menikahi perempuan yang yatim, tapi tujuannya sebenarnya adalah untuk mengambil kebun kurma dari anak yatim tersebut. Maka turunlah ayat ini. Ada dua riwayat yang mengatakan, namun saya lebih cenderung kepada riwayat yang kedua yang lebih kuat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita coba pahami ayat 3 surah An-Nisa ini. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Kalau seandainya takut tidak berbuat adil terhadap anak yatim, fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah perempuan-perempuan itu 2, 3 ataupun 4. Ulama-ulama kita memberikan pemahaman tentang konsep ayat ini. Kalau ulama-ulama klasik seperti Imam Mazhab dan lain sebagainya, mereka ijma' sepakat tentang pembolehan poligami itu maksimal hanya 4. Termasuk di dalamnya Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, hanya boleh 4. Kondisi sekarang atau di zaman sekarang berubah. Latar belakang motif dari poligami itu sesungguhnya sangat banyak. Nah, disinilah nanti kita lihat apakah poligami itu dibolehkan. Bukan berarti kita menyalahkan firman Allah. Ini kajian fikih. Tetapi kita lihat ilatnya dulu, asbabnya dulu, baru kita berani mengeluarkan hukumnya. Kalau ulama-ulama klasik mereka ittifaq, tetapi seperti Muhammad Abduh Rashid Ridho, mereka mengkritisi tentang konsep ayat ini. Jadi agar kita berpikir bagaimana sesungguhnya konsep poligami yang diajarkan oleh Rasul kepada umatnya. Dan bisa kita lihat secara empiris, data di lapangan di lingkungan masyarakat kita, dampak poligami yang dilakukan oleh seorang ayah itu sangat berimplikasi terhadap anak dan istri yang pertama. Ini menjadi kajian-kajian ataupun jurnal-jurnal di bagian jurusan hukum.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang mengatakan seperti Imam Az-Zamakhsyari, dia berbeda pendapat tentang memahami konsep ayat ini dengan imam yang empat ini. Ia mengeluarkan pendapatnya tanpa menyalahi pendapat ulama-ulama sebelumnya. Bagi beliau, mengeluarkan atau memahami ayat 3 surah An-Nisa itu bukan hanya 4, tapi pemahaman beliau di situ dengan makna masna wa thulatsa wa ruba', dengan konsep wa wa'adha, di makna 2 ditambah 3 ditambah 4. Maka menurut beliau maksimalnya 9. Ini menurut ulama Az-Zamakhsyari. Kita tidak boleh juga menghakimi beliau. Tapi jumhur ulama, sepakat para ulama tentang pembolehan umat muslim, umat Nabi Muhammad SAW hanya 4. Bimakna masna wa thulatsa wa ruba' sampai ke 4. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah merupakan kajian konsep poligami yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan memperhatikan asbabun nuzulnya. Yang pertama, ada seorang laki-laki yang ingin menikahi wanita yatim. Tujuannya, motifnya adalah untuk memiliki hartanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kalau kita analisa bagaimanakah praktek poligami yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Satu pertanyaan, maaf, adakah poligami yang dilakukan Nabi Muhammad SAW berdasarkan hasrat biologis? Maaf, kita buka literasi. Yang paling muda istri beliau itu anaknya Abu Bakar Siddiq, namanya Aisyah. Itu pun kalau kita baca sejarahnya kembali, latar belakang Nabi Muhammad SAW menikahi menikahi Aisyah itu punya latar belakang. Tidak ujug-ujug Nabi meminta kepada Abu Bakar, atau sebaliknya, tetapi punya latar belakang. Di tahun itu Khadijah meninggal, dan di tahun itu juga pamannya Abu Thalib meninggal dunia. Ulama-ulama tafsir menjelaskan kepada kita, inilah salah satu latar belakang Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj. Yang kedua, inilah latar belakangnya karena sedih yang bersangatan Nabi Muhammad SAW, sehingga pada tahun itu disebut dengan tahun kesedihan, Amul Huzn. Karena sedihnya yang berlebihan, dihiburlah Nabi Muhammad SAW. Cuma Aisyah, tapi tidak ada faktor hubungan biologis yang didahulukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita baca literasinya, tujuan dari poligami itu sesungguhnya adalah untuk lil masalih, untuk menyelamatkan ibu dan anak-anaknya. Pertanyaannya sekarang, bapak-bapak, ada nggak di antara kita di usianya 40 tahun atau 50 tahun mau menikahi perempuan yang usia 60 tahun? Saya rasa berpikir juga. Atau sebaliknya, kita balikkan pertanyaannya, mau tidak seorang laki-laki menikahi seorang janda yang umur 40 tapi anaknya 5, kecil-kecil? Nah, praktek poligami yang
manusia atau kaum muslimin sekarang ini sudah lari dari koridor apa yang diajarkan oleh Nabi. Maaf, tujuannya hanya hubungan biologis. Suatu kasus, kami punya teman, jadi kami di Kopertais itu punya grup. Jadi ada teman kami, istrinya di Padang, kebetulan beliau mengajar di Masraya. Berulang, Pak. Waktu menikah mereka tinggal di Padang. Tapi setelah punya anak dua, beliau dapat pekerjaan di Damastraya. Berulang. Apa akhirnya? Karena konsep kebutuhan biologis, seorang suami itu memberanikan dirinya minta izin kepada istrinya untuk berpoligami. Ini kan pemahaman yang dangkal. Apakah seperti ini konsep poligami yang diajarkan oleh Islam dan Rasulnya? Seakan-akan poligami itu kita melegalkan hanya untuk hubungan biologis. Tapi bukan berarti dalam satu konsep tidak boleh. Ingat, ada konsep-konsep tertentu di saat istri tidak mampu lagi. Nah, di sini dia fikirnya. Hanya itulah solusi terakhir. Maka kalau kita kaji surah An-Nisa ini sebenarnya saya pahami, ini menurut saya Bapak ya, menurut saya yang saya pahami dan yang saya baca literasinya, konsep surah An-Nisa ayat 3 ini sesungguhnya bukanlah konsep untuk menambah istri. Saya yakin nanti pasti ada yang mengatakan Ustadz itu sekuler itu kan gitu. Tapi coba kita bicara membaca sejarah pernikahan sebelum kenabian. Bapak Ibu, bangsa Quraisy sebelum kenabian atau kerasulan Nabi Muhammad SAW, bagi mereka akan menjadi kasta tertinggi, menjadi status sosial yang tinggi tatkala mampu menikahi wanita. Ada yang 10, ada yang 30, ada yang 60, bahkan ada yang ratusan. Ini praktek-praktek pernikahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Arab, bangsa Quraisy sebelum kenabian Muhammad SAW diutus menjadi rasul. Coba kita baca sejarahnya atau kita baca kitab-kitab. Nah, setelah Nabi diangkat menjadi rasul, kebiasaan-kebiasaan itu dirubah, turun ayat. Jadi yang 30, 40, 100 hanya maksimal boleh 3. Maka menurut Rashid Ridho, ayat ini tidaklah ayat untuk menambah istri, tapi sesungguhnya adalah ayat untuk mengurangi kebiasaan-kebiasaan orang-orang Quraisy yang punya istri yang sekian banyak itu hanya maksimal boleh 4. Maka ayat ini sebenarnya mengurangi bukan menambah menurut Rashid Ridho. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kajian-kajian atau literasi kitab-kitab yang kita baca, maka kita harus berlapang dada memahami konsep-konsep Al-Quran yang di dalamnya termaktub atau di dalamnya ada pemaknaan fikih. Atau pertanyaannya, Ustadz, kalau begitu bolehkah poligami? Kan itu pertanyaannya, bolehkah poligami, Ustadz? Ayat ini secara implisit mengisyaratkan kepada kita kebolehan poligami itu sangatlah kecil. Kalau saya memahaminya seperti itu, sangatlah kecil sekali.
Kenapa? Fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Jadi konsep menikah atau yang ingin mampu berpoligami, kalau ia di dalam ayat ini adil, mampu dalam pengertian adil. Namun pertanyaan kita berikutnya adalah, mampukah kita adil seperti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW? Jadi kalau saya memahami ayat ini, ya, berdasarkan kitab-kitab ataupun buku-buku yang saya baca, sebenarnya An-Nisa ayat 3 ini tidaklah mengajarkan secara khusus kepada kita untuk menambah istri. Tapi kalau kami di kampus paham-paham seperti ini pasti dibilang ini sekuler. Kalau hanya 4 itu ulama-ulama klasik sudah selesai. Nah, yang dikejar oleh para ulama sekarang ini adalah ketidaksesuaian perilaku kaum muslimin yang mengatasnamakan poligami dengan kepentingan syahwatnya. Itu dia. Mengatasnamakan surah An-Nisa ayat 3 ini dengan tujuan kepentingan pribadinya. Maka seharusnya kita harus melihat illatnya, motifnya, barulah bisa kita berani mengatakan kepada seseorang itu dalam kondisi seperti ini kamu boleh poligami atau tidak. Apa motifnya dulu? Memang ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa poligami itu kalau seandainya istri tidak mampu untuk melayani kita secara biologis, maka itu dibolehkan. Cuma pertanyaan kita, tidak mampu di sini apa maknanya? Atau lakinya tidak suka lagi sama istrinya? Maaf. Maka kalau seperti inilah tujuannya, hanya untuk melampiaskan biologis seorang laki-laki, inilah yang banyak ditentang oleh ulama-ulama kontemporer. Jadi tujuannya bukan hanya hukum, tapi tujuan poligami itu kalau tujuannya lil masalih, kemaslahatan untuk menyelamatkan ibu dan anaknya, inilah konsep poligami yang diajarkan oleh Rasul dan sesuai dengan konsep surah An-Nisa ayat 3. Jadi tidak ujung-ujung, kalau kita kan secara pengalaman kita di lapangan lah, di lingkungan kerabat kita, di lingkungan kampung kita, ekonomi berubah atau ekonominya maju, biasanya kan itu yang menjadi faktor. Betul, memang syarat poligami itu dia harus istitoah, mampu dulu secara ekonomi, mampu dulu secara biologis baru. Tapi bukan itu yang menjadi sasaran utama di dalam Islam. Tapi sasaran poligami itu adalah lil masalih, untuk menyelamatkan prinsip-prinsip hidup seorang ibu dan prinsip-prinsip hidup seorang anak yang di bawah naungan laki-laki. Jadi tidak ujung-ujungnya kalau kita sekarang kan bang poligami boleh. Nah, ada juga yang memperketat, ada juga yang hanya memahami teksnya itu berdasarkan tekstual, tidak memberikan larangan, yang penting dia mampu, baik itu secara ilmunya ataupun secara finansialnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perlu rasanya
Kajian ini sebenarnya fikih kontemporer berat juga sama saya sebenarnya. Ya. Kita harus punya literasi dan lain sebagainya. Muhammad Abduh, seorang ulama, ia termasuk orang yang sangat keras menentang prinsip-prinsip poligami yang mendahulukan hubungan biologis. Karena melihat latar belakang asbabun nuzul daripada ayat surah An-Nisa ayat 3 itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang pilihannya tergantung kepada faham kita masing-masing. Ustadz, kalau begitu bolehkah poligami? Sebagian ulama membolehkan. Kita tidak menyalahkan. Jangan disalahkan, salah pula kita. Kalau dia mampu, kalau dalam KHI-nya kompilasi hukum Islam, syarat utamanya dia minta izin kepada istri, kemudian minta izin ke pengadilan agama, dapat itu boleh, nggak jadi masalah. Sebahagian ulama ada yang membolehkan, tapi ada ulama yang ketat tentang ini. Saya masuk dalam bahagian yang ketat itu. Jadi tidak ujung-ujungnya hanya urusan biologis kita membolehkan prinsip-prinsip poligami yang diajarkan oleh Nabi. Kalau Quraisyah memahami konsep ayat ini, pembolehan poligami itu sangatlah ketat berdasarkan prinsip-prinsip dururiyah. Berdasarkan prinsip-prinsip dururiyah. Apa prinsip-prinsip dururiyahnya? Disinilah kita melihat ilatnya, sebabnya, motifnya. Jadi kalau hanya kita memahami konsep poligami itu dengan keegoan laki-laki, berarti ia memahami konsep ayat ini secara tekstual. Jadi memahami ayat itu ada yang tersurat, ada yang tersirat, ada yang tersuruh dan lain sebagainya. Kalau dosen saya dulu, mungkin sebagian di sini ada yang belajar dulu, Profesor Dr. Amir Syarifuddin, beliau menjelaskan tentang pembolehan poligami itu di dalam Islam sangatlah ketat, sangatlah ketat. Dan beliau menjelaskan bahwa konsep masna wa sulasa wa ruba' itu bukanlah konsep menambah. Bahkan beliau menjelaskan konsep pernikahan di dalam Islam itu sesungguhnya mengandung azas monogami, fawahidatan. Cuma ada pengecualian, kecuali itu ya, bagi hal-hal yang tertentu bisa. Ini karena faktor pekerjaan jarak dengan orang rumah dengan istri jauh, bahkan ia mau berpoligami. Bahkan alasan yang tidak masuk rasional, contoh daripada, pernah nggak Bapak Ibu kita mendengar seperti itu? Daripada saya bermaksiat, bagus poligami. Inilah yang konsep pemahaman seperti inilah yang harus kita berikan pemahaman. Bukan seperti itu. Berarti poligami seperti itu hubungannya biologis. Hubungannya biologis. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau saya melihat bahwa konsep poligami yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, semua istri-istri beliau itu cuma satu yang muda, Aisyah. Dan itu tujuan Nabi berpoligami adalah untuk menyelamatkan hidup si perempuan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam surah 129, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Para ulama memberikan penjelasan tentang ayat ini mengenai ketatnya syarat untuk berpoligami itu. Adil, harus mampu adil. Maka
kita tidak mampu adil sesuai apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Karena kolbu kita ini berbolak-balik. Kalau 2, 3, 4 istrinya pasti berbeda-beda prinsip sayangnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak pendapat-pendapat ulama ya yang mengenai konsep poligami ini, saya lebih cenderung memahami konsep poligami ini berdasarkan lil masalih, untuk tujuan kemaslahatan, bukanlah tujuan untuk hubungan biologis. Jadi kalau ada seperti itu, inilah yang harus kita luruskan. Ada lagi ulama yang mengatakan, Ibu, kalau saya tanya secara fitrah keibuan, ibu-ibu mau nggak gimana? Mau nggak ibu? Iya ya. Cuma yang banyak sekarang ibu adalah akibat pernikahan poligami itu mengakibatkan rumah tangganya hancur dan berimplikasi terhadap anak-anak. Dr. Qasim meneliti bahwa diakibatkan poligami yang dilakukan oleh seorang ayah, terjadi kembali perceraian terhadap istri yang pertama. Banyak seperti itu. Berarti ia tidak mampu untuk mempertahankan pernikahan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Jadi setidaknya ada pendapat yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan boleh tapi sangat ketat, dengan tujuan dilihat, dianalisa dari motif ataupun ilatnya ia melakukan poligami. Sehingga saya mengambil kesimpulan, kalau tujuannya poligami hanya untuk hubungan biologis, ini yang harus kita luruskan. Tapi tujuannya untuk lil masalih, inilah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya syarat poligami itu di dalam fikih tidaklah harus meminta izin kepada istri. Yang meminta izin kepada istri itu adalah syarat yang diberikan oleh KHI atau kompilasi hukum Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada diskusi, pertanyaan, sebisa mungkin nanti kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tidak, nanti saya bawa pulang, saya baca kitab atau buku kembali. Persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, yang pertama adalah materi kajian kita pada hari ini, pada malam ini, sesungguhnya adalah penetapan dari pengurus PIJ dan penelitian. Artinya bukan keinginan dari ustaz kita ini. Jadi jangan kita merasa bahwa ini kaji kok itu ya. Kita nggak ada tujuan seperti itu. Jadi jangan dulu bersalah sangka. Yang kedua, kajian kita ini, meskipun kita tidak ingin seperti itu, tapi paling tidaknya buat kita Bapak dan Ibu bertambah ilmu kita jika kita temui nanti di lapangan hal seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan dalil firman Allah dari An-Nisa yang ayat 3 tadi. Setelah saya baca sesuai dengan tadi arahan Ustaz, buka. Setelah saya buka, ternyata di dalam tafsirannya itu mengatakan bahwa 2, artinya boleh kita beristri 2, 3, terus pakai atau 4. Berarti kan 4. Tadi ada tadi Ustaz tadi, ya. Ada ulama yang mengatakan 2 tambah 3 tambah 4, kan gitu.
Jadi artinya di sini seperti itu maksudnya. Kemudian ini intinya kalau saya baca jika adil. Kemudian kaitan dengan 129 tadi, meskipun kamu ingin berbuat adil, kata ayat 129, tapi kamu tidak akan bisa adil, katanya. Oleh karena itu, seperti kata Ustaz tadi, jangan karena biologis. Saya pengalaman saya Ustaz, ketika saya masih aktif sebagai pegawai negeri di perhubungan, salah seorang anggota saya sudah meninggal dunia. Dia itu beristri karena biologis. Makanya satu saat berkumpul kami di kantin, dia berpesan sebelum meninggal. Namanya Jasadi. Komandan katanya, satu pesan saya sebelum meninggal ini. Satu saran saya, kita laki-laki jangan coba-coba untuk beristri dua. Kenapa? Karena istri dua itu adalah karena nafsu katanya. Inilah yang biologis tadi. Jangan jarak antara masalah yang kepadang tadi. Kan tadi itu daripada saya berbuat zina, bagus saya beristri dua lagi, itu salah katanya tadi. Jadi ini pengalaman saya. Jadi artinya itulah tadi artinya kalau tidak mampu beradil, udah jangan. Nah, jadi kepada Bapak dan Ibu ini untuk ilmu kita itu. Nah, demikian terima kasih Pak Ketua PJ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya apa yang saya sampaikan tadi dijelaskan oleh Bapak kembali. Jadi memang jumhur ulama seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali atau ijma' ulama tentang pembolehan jumlahnya itu 4. Itu jumhur Pak. Kebanyakan para ulama hanya boleh 4. Namun ada juga ulama-ulama seperti yang Bapak sampaikan tadi memahami konsep ayat itu dengan maknanya dengan waw itu dua waw, kan pakai waw di sana, masna wa sulasa, 2 tambah 3 tambah 4 berarti 9. Itu ulama yang berpendapat seperti itu Imam Az-Zamakhsyari, ulama besar juga. Jadi kalau kajian fikih itu, prinsip berfikih itu sebenarnya tidak boleh mengatakan pendapat orang salah dan juga tidak boleh mengatakan pendapat kita yang paling benar. Yang terpenting dalam berfikih adalah selagi ada dalilnya. Sama dengan hal poligaminya, saya poligami dengan prinsip seperti ini berarti wawasan dan pengetahuannya hanya sebatas itu. Jadi ini kaitannya dengan yang contoh tadi, yang dari dalam masalah kepada itu, dia itu beristri karena dikhawatirkan berzina maka berzina. Nah, ini secara itu kasus yang terjadi dalam dosen juga Pak, saya sudah sebutkan nama. Ini kalau dibuat dalam hukum Islamnya seperti ini diperbolehkan atau tidak? Nah itu dia. Nah inilah kajian-kajian seperti inilah yang harus kita cari ilatnya, apa sebabnya. Ternyata ia mengamalkan prinsip poligami itu karena takut berbuat maksiat. Maka ia menikah tanpa sepengetahuan istri yang pertama. Apa yang terjadi? Dalam kondisi itu bukan masalah yang terjadi. Justru dengan dia menikah itu mafsadat yang terjadi. Apa terjadinya? Cerai dia dengan istri pertama, anaknya bagaimana statusnya dan lain sebagainya. Jadi bukan ketenangan yang ia dapatkan. Kenapa? Karena tujuan poligaminya itu hubungan biologis. Maka prinsip poligami kalau kita baca tadi asbabun nuzulnya kan itu. Ada perempuan yatim ya, yang ingin dinikahi oleh seorang laki-laki, tapi tujuannya bukan itu, tapi untuk mengambil hartanya. Sama enggak kira-kira? Maka prinsip poligami ini sebenarnya kalau saya melihat prinsip-prinsip yang mengutamakan kemaslahatan dan kebaikan di dalamnya. Atau pertanyaan, ada enggak di antara kita yang berani menikahi janda, anaknya 5 dan masih memerlukan biaya pendidikan yang tinggi? Anak kuliah, SMP, SD, mau enggak kita laki-laki ini? Malah pensiun. Nah itu dia. Atau tidak pun pensiun, iya kan? Secara ekonomi dia mapan,
Mau tidak dia menikahi seorang perempuan yang janda anaknya 5 dan itu perlu perhatian? Inilah yang diajarkan Rasul. Prinsip poligami seperti itu. Ini kan tidak, kita laki-laki ini kan mencari kalau bisa yang single, Pak. Ya kan? Kalau tidak, yang tidak ada beban hidupnya. Anak-anaknya sudah lepas atau maaf janda yang tidak punya anak. Nah, prinsip seperti inilah yang harus, itu yang kajian itu yang ilmu itu. Kalau saya memahami prinsip poligami yang dibolehkan itu maunya janda dia banyak anaknya, butuh bantuan, anaknya kuliah, SMA, SMP, SD, perlu pengayoman seorang laki-laki. Nah, coba ada nggak yang berani laki-laki seperti itu? Oh iya, iya Pak. Apa yang Ustaz katakan tadi betul yang ideal dan itu yang betulnya Ustaz. Itu yang betulnya. Kalau misalnya kita mau hidup umat Islam akan baik-baik umat Islam ini dan tidak akan kacau walau umat Islam. Dan kita bandingkan dengan ajaran agama lain karena telah Kristen, ada dengan Eropa, Barat dan segala macam itu. Itu kan umumnya dia kan berdasarkan satu istri Ustaz. Namun karena kebebasan ada kelonggaran dalam agamanya, kita lihat seks merajalela bebas kasih bebas ya Ustaz ya. Kan itu tanpa ada pengekangan yang terlalu kuat, terlalu radikal dan mungkin salah satunya alasan dari sistem kita saya bisa sampaikan tadi daripada dia berzina katanya daripada dia itulah pilihannya walaupun tidak bagus, tidak baik yang kita sampaikan tadi yang kita ketahui tapi dia itu menyelamatkan wanita dan segala macamnya dan itu kan idealnya dan yang ideal itulah yang seujiannya bisa kita laksanakan. Bagaimana kita menyikapi Ustaz itu yang sedikit pembanding dia Pak supaya kita bisa kembali supaya bisa ajarkan tadi daripada membuat singa segala macam majalela DVD dan segala macam itu TV ya seperti ya majalela pula kan berubah sama Pak itu Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dulu poligami ini tidaklah masuk dalam bahagian pembahasan mata kuliah fikih kontemporer. Cuma kami sekarang di kampus-kampus materi poligami ini masuk materi dalam fikih kontemporer karena melihat situasi kondisi praktek-praktek poligami yang dilakukan oleh kaum muslimin seakan-akan itu dia mempermudah dengan tujuan karena tidak sanggup atau diakibatkan jatuh kepada kemaksiatan kan itu. Akhirnya apa yang terjadi? Tujuan daripada poligami itu tidaklah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi betul Pak. Jadi tujuan dari poligami itu sebenarnya lil masalih, untuk menyelamatkan, untuk kebaikan, bukan tujuan untuk seks atau hubungan biologis. Sepakat kita itu Pak. Saya juga beranggapan konsepnya memang idealnya seperti itu. Idealnya seperti itu. Cuma jangan salah Pak. Ada juga ulama yang membolehkan yang terpenting poligami. Jangan juga disalahkan. Kalau saya menanggapinya berarti pemahaman kita terhadap konsep ayat atau pemahaman kita terhadap konsep Islam hanyalah sebatas itu. Nah itulah perlunya kita mengaji. Ada pemahaman tambahan yang perlu kita bawa pulang. Satu, kalau kita baca kembali ayat ini Pak, menurut sebahagian ulama tidaklah ayat untuk menambah istri. Saya ulangi, tidaklah ayat untuk menambah istri, tapi untuk mengurangi. Karena sebelum kenabian, sebelum diangkat Nabi Muhammad menjadi rasul, istri-istri orang Arab Quraisy itu banyak. Ada yang 10, 20, 50 bahkan ratusan. Ya. Tapi yang menguatkan pendapat yang empat itu dari yang sekian banyak menjadi 4. Ada seorang laki-laki yang mengadu kepada Rasul yang masuk Islam. Kemudian istrinya 8. Kata Rasul, pilih 4, ceraikan 4. Dari sinilah prinsip
istri 4 itu boleh. Tapi kalau saya pribadi ditanya, Pak, prinsip-prinsip poligami yang diajarkan, yang sesuai yang saya pahami dan literasi kitab yang saya baca, prinsipnya lil masalih, untuk kemaslahatan, untuk menyelamatkan hajat hidup perempuan dan anak-anaknya, bukan tujuan. Nah itu dia. Saya belum pernah di lingkungan kita, Pak, ya, jarang bisa saya lihat ada seorang laki-laki yang mapan, sehat, ya, tapi ia mau menikahi janda yang beranak 6 atau 5, yang butuh secara finansial dan perhatian anak-anak yatim itu. Belum saya ada lihat, Pak. Sebenarnya inilah, itu dia. Tapi bukan berarti saya menyuruh seperti itu, tidak. Inilah tujuan dari konsep Al-Quran itu. Maka Al-Quran itu kalau kita baca, Pak, setiap perintah di dalamnya pasti ada kemaslahatan, dan setiap ada larangan di dalamnya pasti ada dururiyah atau mafsadat di dalamnya. Namun terkadang kita salah memahami konsep ayat. Inilah yang perlu diluruskan kembali. Mungkin itu, Pak, yang bisa saya sampaikan. Kalau ada lagi saya persilakan, kalau tidak kita tutup. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga diskusi ini menambah ilmu bagi saya, khususnya diri saya. Tapi pada prinsipnya apapun itu Allah lah yang lebih tahu tentang prinsip-prinsip hukum-hukum yang dibuat oleh Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.